Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Mbak Sita, Ustadz Sita yang saya hormati, Mbak Hilda dan Bapak Ibu sekalian. Saya agak grogi ini. Waduh, pakarnya ini dosen Unbrau. Terima kasih Mbak Sita, kawan baik saya sejak lama ya. Ini children fruitnya Bu Husnul juga anak buah. Iya, terima kasih undangannya pada hari ini. Iya, saya sehari-hari di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Brawijaya di Malang, jadi agak jauh dari Bapak Ibu semua. Saya ingin melanjutkan apa yang disitir sedikit oleh Mbak Sita tadi, apa yang dikembangkan, ditesiskan oleh Al-Farabi dan Al-Mawardi ya, soal negara ya, soal pentingnya negara berikut leadership di dalam negara itu ya. Nah, tapi saya tidak menjelaskan lagi soal tesis Farabi maupun Al-Mawardi itu, tetapi mungkin lebih dalam konteks politik, ilmu politik ya, politik non Islam, politik Barat lah kira-kira ya. Barat, politik Barat. Jadi perspektif yang berbeda, tapi mendukung itu sebetulnya ya. Karena tidak semua juga pemikiran politik Barat itu tidak sejalan dengan Islam. Sebenarnya ada beberapa yang justru mereka nerjemahin kan Mas, nerjemahin buku-buku dari bahasa Arab juga. Betul. Jadi ada pengaruh itu ya paling tidak ya. Meskipun juga ateisme kuat, Katolik kuat dan seterusnya di sana ya. Tapi ada itu warna-warna yang relevan dengan Islam. Oke. Negara ya. Kalau diletakkan dalam konteks perubahan, sebetulnya dia punya peran yang sangat besar ya. Tidak ada yang lebih besar dari negara. Ya. Ada yang bisa menyaingi negara itu dalam melakukan perubahan itu hanya kekuatan ekonomi ya. Misalnya kaum pengusaha atau kelompok-kelompok yang disebut oleh Mbak Sita tadi sebagai kaum oligarki itu juga punya peran yang besar. Jadi negara dan pemilik modal atau kekuatan ekonomi itu punya peran besar di dalam melakukan perubahan itu ya. Nah, kalau kita sedikit beralih ke perspektif orang-orang sosiologi ya, ada banyak sekali ya pemikiran, tesis atau teori yang menjelaskan soal perubahan dan mengapa perubahan itu terjadi ya. Ada banyak sekali, tapi saya tidak tentu tidak ingin ke situ ya. Tapi ingin kembali ke soal peran negara ini. Ya. Negara ini penting ya. Sampai saat ini sejak zaman dahulu sebetulnya sampai sekarang, sampai di era modern sekarang, negara tetap dibutuhkan. Ya, tetap dibutuhkan. Dulu misalnya Hobbes ya, Thomas Hobbes itu menjelaskan bagaimana situasi masyarakat tanpa negara ya. Ada kondisi-kondisi alamiah yang sebetulnya tidak menguntungkan kehidupan yang disebut dengan ya state of nature ya, kondisi alamiah waktu itu. Dia mengatakan bahwa kalau negara itu tidak ada, itu yang terjadi adalah peperangan antar sesama orang. Sesama orang saling menghabiskan ya, saling membunuh ya. Dia punya tesis soal bellum omnium contra omnes gitu. Jadi ada saling upaya menghabisi perang serigala bagi sesama manusia. Karena itu dia bilang butuh negara. Jadi negara bisa membuat sesuatu itu menjadi lebih baik. Artinya peradaban manusia dari waktu ke waktunya butuh organisasi. Bahasa politik itu kan disebut dengan state negara kan gitu ya. Nah, jadi itu pentingnya negara. Sampai sekarang tidak ada masyarakat di dunia yang tidak membutuhkan negara dalam banyak hal gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, untuk apa sebenarnya negara diciptakan? Ya?
dalam perspektif politik, setidaknya ada 4 atau 5 kewajiban utama yang harus dilakukan oleh negara. Ya. Nah, ini bersambung dengan Mbak Sita tadi itu. Pertama, negara itu dibutuhkan atau punya kewajiban untuk mencerdaskan warga. Artinya, negara tampil untuk memfasilitasi pendidikan warganya. Ya. Ini tidak bisa tidak. Sejarah peradaban di seluruh dunia, kalau kita lihat sejak zaman Mesopotamia, era Yunani kuno, era Romawi dan sebagainya, sampai era sekarang, tidak ada peradaban yang bisa beranjak, bisa bangkit tanpa pendidikan yang baik. Itu histori, ya, histori. Nggak mungkin tidak, karena itu negara diciptakan, dihadirkan, punya kewajiban pertama adalah merancang, mendesain, membangun pendidikan yang baik untuk warga. Itu sebabnya disebut dengan upaya mencerdaskan warga. Pendidikan itu tidak bisa ditawar-tawar, ya. Karena itu saya kira kita lihat di masyarakat kita saja, semiskin-miskin warga kita di gang-gang itu banyak yang bergerak di bidang pendidikan. Ibu-ibu di gang-gang sempit di berbagai kota, misalnya dia mengajarkan tahfidz, mengajarkan apalah anak TK kecil-kecil atau sebelum sekolah dan segala macam, itu pendidikan, itu ada dorongan yang luar biasa untuk mencerdaskan orang sebetulnya itu kan. Nah, jadi karena itu kalau ingin masif besar ya negara mengambil peran itu ya. Masyarakat bisa, tapi ya, tentu jauh lebih besar kalau negara mengambil peran besar di situ. Nah, itu sebabnya kemudian hadirnya negara, salah satu kewajiban utamanya adalah membangun pendidikan. Nah, kemudian yang kedua, banyak tadi disebut oleh Mbak Sita, itu negara itu punya kewajiban menyejahterakan. Menyejahterakan artinya negara punya kewajiban besar membangun ekonomi. Ya. Ini nggak bisa ditawar-tawar. Mungkin, tapi ini ekstrim ya. Orang barangkali tidak punya Quran di rumahnya, masih bisa enggak apa-apa seolah-olah gitu ya. Tapi kalau nggak makan sehari, itu bisa hancur lebur segala macam hal, bisa marah, bisa ini, bisa segala macam tindakan bisa dilakukan. Padahal anak-anak kan nggak ada Quran di situ, santai-santai aja dia, kan begitu. Artinya betapa ekonomi itu juga tidak bisa ditawar-tawar. Nah, itu sebabnya negara mesti tampil di situ untuk misalnya memberikan peluang-peluang, kesempatan untuk produksi, distribusi, alokasi dan lain-lain ya dalam konteks ekonomi. Jadi kita butuh bahan pangan, sandang, papan, itu negara mesti memfasilitasi itu. Jadi merancang bangun kebijakan-kebijakan untuk pemberdayaan ekonomi warga. Tidak bisa tidak ya, tidak bisa tidak, itu kebutuhan dasar kita itu antara lain ada di ekonomi. Karena itu negara tampil untuk memfasilitasi atau berkewajiban membangun ekonomi itu. Jadi kita harus sejahtera, ya, harus sejahtera. Nah, kemudian yang ketiga, negara itu punya kewajiban melayani kesehatan warganya. Ya, kesehatan ini juga tidak bisa ditawar-tawar, ya. Tidak bisa ditawar-tawar. Artinya negara mesti punya policy untuk membuat warganya juga sehat, selalu sehat. Karena itu banyak kampanye di berbagai tempat, misalnya soal kebersihan, kesehatan, lingkungan dan sebagainya, itu yang untuk kesehatan. Nah, karena itu kita bisa melihat di berbagai negara betapa negara-negara itu merancang bangun kebijakan, anggaran negara misalnya untuk bidang kesehatan, memperbanyak tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, pabrik-pabrik obat, kemudian juga fasilitas berupa rumah sakit, poliklinik dan lain-lain. Itu untuk membangun kesehatan warga dan berbagai upaya lainnya, termasuk dalam hal membuat makanan-makanan yang mendorong diproduksinya makanan-makanan yang sehat. Itu untuk kita, untuk kepentingan kesehatan warga, kan begitu. Nah, jadi penting sekali itu ya. Ada orang yang mengatakan sudah tidak ada gunanya
orang itu kaya raya, memiliki banyak hal, kalau dia tidak sehat, kan kira-kira begitu. Jadi dia tidak mungkin untuk tidak dilakukan. Tidak bisa kita melakukan apapun tanpa berada dalam kondisi yang sehat. Nah, karena ini kebutuhan dasar kita, maka negara yang punya peran besar yang harus melakukan itu. Ya. Kemudian yang keempat, negara itu menjamin keamanan. Kewajibannya itu harus aman negara itu. Artinya warga dimanapun berada dalam sebuah negara itu harus dijamin keamanannya. Misalnya kita sering melihat atau sering melihat di berbagai tempat, oh perempuan jangan keluar malam-malam, tidak aman. Sebenarnya nggak boleh begitu. Mau kemana saja boleh. Negara harus menjamin itu dalam lingkup kehidupan perkotaan atau di mana warga itu bermukim, begitu. Negara menjamin keamanan itu. Kita mau keluar malam di kota, mau beli nasi goreng, mau apa, jam berapapun, tidak boleh diganggu oleh siapapun. Artinya negara siap melindungi kita di situ. Karena itu kewajiban dia. Jadi kita membayar segala hal lewat pajak, retribusi macam-macam itu untuk antara lain menjamin keamanan kita. Tidak boleh ada keluhan orang sedikit-sedikit dirampok orang, dibegal dan segala macam. Tidak, ya. Itu harus dijamin oleh negara. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, negara itu punya kewajiban membangun infrastruktur. Infrastruktur. Banyak kita butuh itu, butuh jalan raya, butuh listrik, butuh jembatan dan berbagai macam hal yang memperlancar hubungan antar warga di situ, banyak hal di situ itu disediakan oleh negara. Nah, jadi kita sebagai warga membayar pajak setiap tahun dengan besaran yang beraneka macam dan beraneka macam pajak yang kita berikan, ya. Ada banyak pajak, ada banyak retribusi dan seterusnya. Itu memang kelak akan digunakan oleh negara untuk dialokasikan bagi kewajiban-kewajiban dia di bidang itu tadi, 5 bidang itu. Nah, karena itu kalau negara itu tidak melakukan itu, artinya 5 hal ini tidak dilakukan, itu sebenarnya negara itu tidak melakukan kewajibannya dengan baik. Ya. Nah, kita bisa mempertanyakan misalnya kita, apakah negara yang sedang kita huni ini melakukan hal itu dengan baik atau tidak? Silakan kita bisa melihat data, begitu ya, bagaimana negara melakukan kewajiban bidang pendidikan, kesehatan dan seterusnya, begitu ya. Kita bisa banyak debat di situ, banyak data yang kita punya soal negara memainkan peran yang baik atau tidak di situ. Gitu ya. Nah, jadi itu hal yang pertama. Nah, kalau begitu, kalau negara misalnya punya peran di 5 ini saja, ya, belum yang lain-lain yang sifatnya sekunder, begitu ya, kita bisa mengatakan bahwa betapa negara itu punya kekuatan besar untuk melakukan banyak hal. Ya, jadi artinya dia punya power untuk melakukan perubahan-perubahan yang luar biasa. Ya. Pendidikan saja misalnya itu kan tidak main-main kalau dia melakukan itu. Ya. Oke, itu yang pertama. Nah, lalu yang kedua, ada banyak perdebatan sebetulnya soal negara. Saya ingin melihat negara kita, ya, Indonesia, gitu ya. Ada studi beberapa tahun yang lalu, ya, tahun-tahun 60-an, 70-an, begitu ya. Ada 2 tesis yang berbeda, ya, untuk melihat peran negara ini, ya. Pertama ada studi dulu Clifford Gates, ya, itu antropolog Amerika dari Stanford atau mana gitu, saya lupa. Di Amerika dia punya, itu antropolog yang sangat terkenal, ya, berpengaruh, dan dia ahli betul tentang Indonesia dan Maroko, ya. Banyak studi dia tentang itu, bahkan tesis besar dia dibangun di Indonesia, misalnya soal agama Jawa, ya, Religion of Java, itu memunculkan tesis varian Islam Jawa, Abangan Santipria, itu punya Clifford Gates, ya. Nah, dia waktu itu melihat Indonesia itu, dia mengatakan sudah terjadi
apa yang dia sebut dengan dalam tesisnya itu all society new state, ya, all society new state. Masyarakat lama, negara baru. Jadi dia melihat bahwa perubahan yang terjadi di Indonesia itu lebih karena disebabkan tampilnya negara sebagai kekuatan yang bisa memperbarui dirinya, tampil sebagai negara modern. Tetapi pada waktu yang sama, Gates melihat justru masyarakatnya yang masih terbelakang, ya, masyarakat lama, masyarakat tradisional yang agak susah untuk membuat perubahan. Justru negara yang membuat perubahan ini terjadi, kata Clifford Gates, ya. Tapi kemudian beberapa tahun setelah itu muncul tesis yang berbeda yang mencoba untuk mengoreksi tesis Clifford Gates ini. Itu Anderson, ya, Benedict Anderson, ya. Anderson ini ilmuwan politik, ilmuwan sosial dari Cornell, ya. Dia memunculkan tesis yang berbeda dengan studinya dia, menunjukkan tesis yang kondisi yang berbeda dengan apa yang dikatakan Gates. Itu dia membalik itu dengan memunculkan tesis all state new societies, ya, all state new societies. Justru yang dia lihat sebetulnya yang terjadi di Indonesia justru masyarakatnya yang berubah banyak. Negara tetap pada dirinya yang tradisional, yang feodal begitu, yang membanggakan status quo dan macam-macam. Ya, nah jadi agak berbeda karena itu bagi Anderson sebetulnya ada kekuatan besar di masyarakat Indonesia untuk melakukan banyak hal, ingin berubah dari kondisi masyarakat yang tradisional, masyarakat transisional menjadi masyarakat modern. Justru negara itu tidak mampu menggerakkan diri atau menciptakan diri sebagai kekuatan yang lebih modern. Tetap pada kondisinya yang status quo tadi, yang bangga dengan status feodalistik dan segala macam, ya. Itu sebabnya sebetulnya tesisnya Anderson ini juga didukung oleh sejumlah studi yang lain. Misalnya ada studi dari ilmuwan Australia yang ahli militer, ya. Dia mengatakan sebetulnya yang terjadi itu di Indonesia justru hubungan apa namanya itu patron klien itu menguat, gitu ya. Nah, ini artinya bahwa negara menjadi patron tersendiri untuk klien-klien tertentu di masyarakat. Jadi dia tetap, artinya feodalistik negara itu justru menguat. Masyarakatnya yang justru ingin berubah. Nah, jadi ini kemudian yang saya kira sangat kuat di era Orde Baru, ya. Negara tampil dengan otoritarian, ya, feodalistik terjadi di situ, penghambaan kepada pejabat negara dan seterusnya itu tinggi zaman Orde Baru itu. Nah, itu yang saya kira dilihat oleh Anderson waktu itu, ya. Nah, jadi sampai di sini sebetulnya kita bisa memahami bahwa ada memang kekuatan-kekuatan perubahan itu tidak hanya bisa dilakukan oleh negara sebagai pemilik kekuasaan, bukan pemilik kekuasaan, sebagai pemegang kekuasaan yang menguasai dan mengelola seluruh sumber daya dikuasai oleh dia. Karena itu dia punya kekuatan untuk melakukan perubahan. Tetapi juga kita tidak bisa menafikan kekuatan lain di masyarakat, misalnya yang bisa membuat perubahan itu terjadi, ya. Kalau dalam kerangka pemikiran modern itu ada 3 kekuatan utama itu yang bisa membuat perubahan itu terjadi. Pertama negara, kemudian ada civil society, masyarakat yang punya kesadaran tinggi, yang mandiri, gitu ya. Kemudian juga ada pasar, ya, market di situ, kekuatan modal, kekuatan ekonomi. Nah, ini saling mempengaruhi dalam melakukan perubahan, ya. Hanya saja kadang-kadang jauh lebih besar itu kekuatan negara dan pasar, ya. Civil society ini kadang-kadang dia lebih berada pada kondisi sebagai kekuatan moral, ya. Karena itu kadang-kadang daya dorongnya memang tidak sebesar pasar atau negara yang punya atau yang menguasai seluruh sumber daya yang ada. Oke. Nah,
Itu hal yang kedua yang saya ingin kemukakan pada pertemuan ini. Kemudian yang ketiga, ingin sedikit beralih ke soal kekuatan ekonomi di dalam melakukan perubahan itu ya. Saya ingin mengutip ada studi dari Hiscox ya. Hiscox itu melakukan studi di beberapa negara Asia ya tahun 2011 yang lalu. Dia sampai pada kesimpulan bahwa kekuatan ekonomi dunia, kaum investor, orang-orang yang melakukan investasi, misalnya melalui multinational corporation, perusahaan-perusahaan transnasional, multinasional. Sebetulnya dia bilang perusahaan-perusahaan itu hanya memburu 4 macam sumber kekuatan, ya. 4 macam sumber kekuatan. Yang pertama, selalu saja mereka memburu apa yang menjadi kekuatan yang berbasis pangan. Ya. Jadi multinational corporation juga didukung oleh negara-negara, terutama negara home investment, ya, home countries, ya, negara asal investasi itu, ya, memburu objek investasi di negara-negara host countries, ya, itu pada sesuatu yang berbasis pangan. Itu sebabnya mengapa kita lihat investasi di berbagai negara itu menguasai bidang pangan. Kita bisa lihat, coba kita masuk ke pasar-pasar modern misalnya gitu. Itu produk yang kita makan setiap hari itu mereknya mana kan gitu ya. Coba baca merek produk mana itu ya, perusahaan mana itu ya. Memang dilakukan di kita di Indonesia atau di negara lain gitu ya. Tapi itu perusahaan-perusahaan besar multinational ya. Ada di situ ya. Transnational corporation itu ya. Pangan. Jadi kalau dia menguasai pangan, sebetulnya menguasai sebagian besar kehidupan. Air, coba lihat air yang kita minum. Gitu. Kita bisa minum aqua dan segala macam itu siapa itu yang punya itu ya. Air yang tadinya kita bisa timba dari samping rumah, sekarang itu menjadi komunitas bisnis yang luar biasa. Tingkat dunia, iya, itu bahan pangan, berbasis pangan. Gitu. Antara lain, ya itu bukan pangan ya. Air ya. Lalu yang kedua yang berbasis logam. Karena itu tambang segala macam itu mereka yang kuasa itu butuh anggaran sangat besar untuk bisa membangun kegiatan ekonomi di bidang tambang. Banyak hal kita butuh itu apa yang dihasilkan dari tambang, ya. Emas, perak, perunggu. Ya. Orang mau nikah saja butuh cincin emas gitu kan. Dan itu berapa juta manusia di dunia itu, dan itu bahan tambang. Nah, perusahaan-perusahaan besar itu mengejar itu yang berbasis tambang itu. Berbasis logam. Logam, ya berbasis logam. Tapi pangan, yang kedua logam. Ini pun kalau dikuasai sudah sebagian besar kehidupan dikuasai. Nah, kemudian yang ketiga itu yang berbasis air tadi itu ya, berbasis air, ya. Pangan, logam, air. Kan? Nah jadi itu kalau itu dikuasai sebetulnya ya sudah selesai sebetulnya kehidupan itu. Ya. Kemudian yang keempat, nah ini juga paling mendasar dan sering kali kita ribut soal itu, ekonomi atau kehidupan masyarakat yang berbasis energi. Nah, jadi pangan, air, logam, energi selalu menjadi barang buruan, objek buruan untuk menanamkan modal untuk kegiatan investasi di negara-negara host countries, ya, negara yang ditempati oleh kegiatan investasi. Ya. Nah, ini semua bisa berlangsung kalau mendapatkan lisensi dari negara. Tidak mungkin tidak, ya.
orang berbisnis di bidang apa saja itu ada lisensi negara. Nah, karena itu perannya dia menjadi penting di situ. Nah, persoalannya kemudian, apakah negara di dalam memberikan lisensi bagi kegiatan-kegiatan ekonomi itu mempertimbangkan aspek keadilan atau tidak? Ini soalnya, ya. Kalau sebab kata Pearson, ada ahli ekonomi politik yang pernah saya pakai teorinya Pearson, dia mengatakan bahwa salah satu yang dimainkan oleh negara dalam ekonomi itu adalah dia sebagai pembuat kebijakan ekonomi. Nah, artinya ketika policy ekonomi itu dia lakukan, apakah pertimbangan soal keadilan bagi warga itu ada atau tidak? Boleh investasi apapun masuk di bidang-bidang keempat bidang hasil studi Heskop tadi itu, pangan, energi, logam, air, itu boleh saja masuk. Tapi apakah kepentingan warga dalam konteks keadilan bagi warga itu hadir atau tidak? Nah, kalau itu pertanyaannya, kita bawa ke konteks Indonesia, sebetulnya itu tidak terlampau mendapat perhatian. Ya, tidak terlampau mendapat perhatian. Kita bisa lihat bagaimana investasi di bidang pertambangan atau kegiatan ekonomi di bidang pertambangan. Ya, siapa yang paling mengedepan di situ? Lihat apa yang tadi di Papua, misalkan itu di Sulawesi, di Nusa Tenggara, di Kalimantan dan seterusnya. Investasi atau kegiatan-kegiatan investasi di bidang pertambangan di daerah-daerah itu justru memiskinkan daerah dan warga setempat. Kita silahkan buka data. Tentu saya nggak bisa menjelaskan detail data itu di pertemuan kita yang singkat. Tapi silahkan buka data soal itu ya. Siapa yang paling diuntungkan di situ? Siapa yang bermain dan berapa yang mereka peroleh dan seterusnya di situ. Jadi aspek keadilan negara dalam konteks ekonomi kita itu sangat jauh panggang dari api, kata peribahasa ya. Jauh panggang dari api. Itu sebabnya mengapa disebut Pak Isil tadi, kemiskinan kita itu sudah luar biasa sebetulnya. Bahkan kemiskinan struktural, artinya disebabkan oleh kebijakan. Itu yang kita lihat. Mengapa? Karena itu mengapa kita suka marah. Ya. Gampang dimobilisir untuk sekedar mendapatkan 100.000 rupiah. Itu bukan berarti karena moral kita rusak, tidak. Ya, negara tidak adil. Kalau negara adil dalam distribusi alokasi kekayaan, kita tidak mungkin menjual harga diri itu 100.000, 200.000 untuk dimobilisir, demo dan segala macam, atau pada waktu pemilu. Pemilu itu kan money politik kan tidak besar sebetulnya ya, 200.000, 300.000 per orang. Berapa uang itu? Tapi itu diterima oleh warga kita dan itu menunggu-nunggu. Kenapa? Itu karena kemiskinan sebetulnya. Kalau kita udah kaya raya, buat apa? Jangankan 300.000, 10 juta nggak mau kita. Ya, buat apa? Kan begitu. Nah, itu masalahnya gitu ya. Nah, karena itu pentingnya salah satu negara itu alokasi distribusi dalam ekonomi itu tidak bisa diabaikan dan itu mesti diletakkan dalam konteks keadilan. Negara-negara dimanapun sebetulnya di dunia itu selalu orientasinya kepada penciptaan keadilan apapun sistem ekonominya, ya. Negara kapitalis itu selalu juga bicara soal keadilan di ujung. Mas di Aziz, yang, Mas. Okay. 5 menit lagi habis itu diskusi ya Mas, biar ini. Oke, siap ya. Nah, jadi itu saya kira ya kita kalau bicara soal itu maka antara negara dengan ekonomi misalnya untuk konteks beban sosial saya kira mesti menjadi pertimbangan ya. Karena itu dia kenapa harus begitu? Karena dia perannya paling besar ya, karena menguasai sumber daya, ya. Menguasai sumber daya itu ya. Nah, saya kira itu sekedar yang saya bisa memberikan pengantar dulu ya. Mudah-mudahan ada artinya ya, karena ini perspektifnya politik bukan psikologi ya, tidak paham psikologi. Oke, terima kasih Mbak Sita, Mbak Hilda. Mbak Hilda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.